Pandangan Nestorius yang nantinya dicap sebagai heretik ini dengan kata lain menyatakan tentang dua pribadi yang sama sekali terpisah di dalam Kristus, ilahi dan insani, yang bertentangan dengan ajaran ortodoks bahwa di dalam Kristus hanya ada satu pribadi. Maaf. Hal ini berkenaan dengan kesatuan moral, kesatuan kehendak, relasi eksternal, analog dengan apa yang terjadi antara pria dan wanita dalam perkawinan atau antara kuil dan dewa sesembahan. Sabda tidak tinggal dalam manusia itu seperti dalam suatu kemah atau dalam suatu tempat ibadah. Konsekuensinya, Maria tidak dapat dipandang sebagai bunda sabda, melainkan bunda seorang manusia Kristus. Maria disebut Christos Tokos, bunda Kristus, dan bukan Theotokos, bunda Allah. Akibat lainnya, yang wafat di kayu salib bukanlah Allah yang berinkarnasi, melainkan manusia tempat Allah berinkarnasi. Kematian bagi Nestorius dalam kitab suci selalu dikaitkan dengan Kristus, anak, dan bukan dengan Allah. Orang dapat berbicara tentang pribadi satu-satunya dari Kristus, tetapi hanya dalam arti analog atau pribadi dalam artian moral yang menyebabkan kesatuan ekstrinsik dari dua fisik pribadi. Maaf ya, agak panjang sebentar ya. Iya. Nah, hipotesis baru ini segera menyulut amarah di Konstantinopel. Di sana masyarakat memiliki minat yang besar terhadap diskusi-diskusi mengenai masalah-masalah teologis, hal mana sulit sekali kita bayangkan terjadi pada zaman ini. Diskusi soal-soal teologis dengan demikian tidak saja berlangsung di bangku sekolah, tapi juga diperdengarkan dari mimbar-mimbar gereja, terutama saat khotbah. Gaung kontroversi itu akhirnya sampai ke Alexandria, Mesir. Uskup Alexandria, Cyrillus, yang menjadi oposan terhadap sekolah teolog dan tahta Antioquia, menghadapi suasana ini dengan gusar. Apalagi saat itu belum ada distingsi yang jelas antara kodrat dan pribadi. Sang uskup demi meniadakan setiap suara sumbang, khususnya di kalangan para rahib di Mesir, yang dibingungkan oleh tesis-tesis Nestorian, segera mengirim sepucuk surat panjang lebar. Dalam surat itu antara lain dijelaskan tentang ajaran tradisional. Bunyi surat itu antara lain sebagai berikut. Kami tidak ingin mengatakan bahwa kodrat sabda membentuk diri dan menjadi daging, dan tidak juga mengatakan bahwa diubah dalam seorang manusia sepenuhnya yang terdiri atas jiwa dan badan. Tetapi sebaliknya, kami berpendapat bahwa sabda bersatu dengan dirinya sendiri secara hipostasis, artinya dalam pribadinya. Daging yang dijiwai oleh roh rasional menjadi manusia sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami dan tidak dapat diungkapkan, dan ia dinamai anak manusia. Dia yang ada sebelum segala waktu, dihasilkan dari Bapa, dikatakan lahir menurut daging dari seorang wanita, karena demi kita dari seorang wanita dilahirkan seturut daging. Dengan cara yang sama kami mengatakan bahwa sabda menderita dan dibangkitkan tidak dalam kodrat ilahinya, melainkan dalam tubuh yang dapat menderita. Dengan kata-kata lain, Cyrillus menegaskan bahwa karya dan penderitaan kodrat manusiawi Kristus dapat dipertalikan dengan pribadi ilahi sabda. Sebab kodrat manusiawi diangkat sebagai kodrat sesungguhnya dari pribadi ilahi. Nah, ini yang patut didengar berkaitan dengan keutamaan Uskup Roma ya. Ya. Kemudian Cyrillus dan Nestorius mengadu kepada Paus Celestinus yang kemudian mengecam Patrik Konstantinopel, yakni Nestorius, sebagai heretik. Ini satu kali ini penekan lagi. Paus mengancam akan menurunkannya dari tahta kebatrikan. Waduh. Jika dalam 10 hari ia tidak menarik ajarannya. Bayangkan. Dari sejarah ini kita bisa ketahui
dari 500 tahun pertama gereja itu sudah terlihat bagaimana peran sentral dari uskup Roma gitu. Ya. Cyrillus dalam kasus ini berperan sebagai pengawas bagi eksekusi tersebut. Hmm. Tetapi Cyrillus melangkah jauh melewati instruksi yang diterimanya, yaitu ia lebih dahulu memanggil sinode dan dalam sinode ini dihasilkan sepucuk surat tertuju kepada Nestorius. Surat ini selain memuat doktrin ortodoks juga mengecam ajaran Nestorius dalam 12 butir kutukan. Kutukan Cyrillus antara lain berbunyi, siapapun yang tidak mengakui bahwa Emmanuel itu benar-benar Allah dan oleh karena itu Santa Perawan adalah Bunda Allah, karena ia melahirkan seturut daging sabda Allah yang menjadi daging, Ya. terkutuklah dia. Nah, setelah itu ada dibalas oleh sekolah Nestorian begitu ya. Nah, dibalas oleh sekolah Nestorian itu. Kemudian ini jalan terjadi konsili ya. Terjadi Mm-mm. konsili atas desakan Nestorius, maka Kaisar Theodosius II mengumpulkan semua batrik uskup gereja timur dan beberapa uskup barat ya dalam satu Mm-mm. konsili Efesus itu kan 22 Juni sampai September 431 gitu kan. Nah, Ya. ini patut dicatat nih. Uskup Roma memberi lampu hijau atas prakarsa kaisar tersebut. Lampu hijau ini sekali lagi menandaskan bagaimana peran sentral eh, apa namanya keutamaan dari uskup Roma ya. Mm-mm. Bagi uskup Roma Celestinus, konsili umum itu seharusnya hanya merupakan peneguhan atas apa yang sudah diputuskannya sebelumnya, yakni mengecam Nestorius dan mengantarnya pada pertobatan. Ya. Kayak gitu. Jadi tapi dalam konsili itu ada dinamika-dinamika sehingga Ya. sempat terjadi ketegangan gitu. Tapi dari cerita ini kan kita bisa melihat bagaimana peran sentral seorang uskup gitu kan. Betul Om. Berarti kan Uskup, se- uskup Roma maksudnya. sekelas Santo Cyrillus saja minta izin dulu gitu kan, kurang lebih ke Iya. paus begitu kan. Berarti kan memang dari awalnya bisa kita simpulkan dari apa yang tadi Cucu bacakan begitu kan. Wah, se sepower itu begitu ya kan sampai harus minta izin Bukan dulu bukan begitu. cuma Cyrillus, Nestorius pun Nestorius mengadu, pun juga sama. mengadu, mengadu ke Paus Celestinus gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam misalnya kalau kita analoginya dalam struktur hukum di Indonesia gitu. Hmm, Pertama ada pengadilan negeri, terus banding pengadilan tinggi, terus banding hmm, kasasi Mahkamah Agung. ya, Nah, ini seperti inilah sistemnya mirip-mirip lah. ya, Harus ada harus ada otoritas yang menjadi leb- tempat orang untuk apa ya untuk mendapatkan kepastian, mm-mm. mendapatkan kepastian yaitu ya dari ini dari keutamaan uskup Roma seperti itu gitu ya, maksud saya begitu. Ya, ya, siap, siap, luar dan biasa nih. Heeh. dan Dan, ini kalau kita lihat dalam kasus ini bisa kan terjadi konflik teologis atau konflik internal dalam gereja lah antar gereja gitu kan. hmm, Kalau berkaca berkaca dari sebelum konsili Efesus ini kan, ya, zaman sekarang pun kita bisa melihat bagaimana eh, sebuah konflik itu bisa diselesaikan eh, dalam kesatuan dengan paus gitu. Misalkan contohnya waktu dulu ya tahun tahun 90-an kalau tidak salah ya, atau 2000-an awal apa 90-an 2000 2000-an awal itu. Tapi konfliknya sudah dari tahun 90-an. Jadi ada imam Latin sih, imam Latin hmm, di Eropa Timur, Slovakia kalau tidak salah. Nah, dia kemudian eh, apa namanya? Pindah ritus kalau tidak salah ya, pindah ritus ke ritus Bizantin Katolik Timur tapi ya, gereja Yunani Ukraina, Katolik hmm, Ukraina. Nah, kemudian di dalam situ ada gerakan internal dalam gereja itu kemudian eh, seperti memecah memecah umat di dalam gereja Katolik Ukraina gitu kan. ya, Nah,
Nah, dari situ kemudian ada sinode gerejanya mengecam itu terus, tapi tetap saja tetap ada upaya untuk pemecah belah itu. Akhirnya dari gereja Katolik Ukraina mengadu ke Vatikan, Oh. mengadu ke Vatikan, dan setelah dianalisis segala macam, waktu itu zaman Paus Benediktus 16, Mm. Paus ini mengekskomunikasi pihak yang memecah belah itu. Hmm. Ya. Seperti itu. Jadi kan coba kalau kita lihat, kalau kita berkaca ini bukannya kita melebih-lebihkan eh, tahta uskup Roma atau bukan ya, bukan melebih-lebihkan, tapi coba kalau kita lihat berkaca pada konflik Rusia dengan Konstantinopel terkait Hmm. dengan pemberian status autosefali Ukraina gitu kan. Hmm. Kan tidak ada yang bisa mendamaikan. Iya. Nah, Hmm. disinilah makanya kenapa kenapa apa namanya eh, kita ingat eh, apa eh, doa Tuhan Yesus kepada Petrus ya supaya dia kuat dan dia meneguhkan saudara-saudaranya gitu kan. Mm-mm. Ya meneguhkan ya dengan cara-cara seperti ini gitu. Ini kan memang ter memiliki dasar yang jauh, dasar biblis dan sejarah begitu. Iya. Seperti itu sih ya, kalau menurut saya. Dan mungkin setelah ini mungkin kita bisa putar videonya mungkin kali ya, Om, kita bisa melihat Oh, bagaimana. oke. Tapi sebelum sebelum video itu diputar, saya sedikit memberikan pengantar dulu kan. Jadi ada sudah ada berbagai pertemuan, serangkaian pertemuan Hmm. eh, antara gereja Katolik dan Ortodoks Timur ya, Mm-mm. untuk membicarakan tentang kesamaan-kesamaan yang kita miliki segala macam. Dan dimulai ada beberapa serangkaian pertemuan, salah satunya Ravenna ya. Ravenna itu 2008, dan dalam Ravenna itu juga eh, terjadi bagaimana pengakuan dari pihak Ortodoks bahwa memang benar-benar ada eh, apa namanya keutamaan dari uskup Roma begitu.